पना तू जहाँ पना। Kau bicara tentang komunikasi, sementara Sang Master hendak menganugerahimu dengan komuni. Kau bicara tentang interaksi, Sang Master bicara tentang aksi nyata. Kau mengagungkan internet, Sang Master mengajakmu bertemu di internet. Dan kau masih mengeluh bila Master tidak memperhatikanmu. Perhatian seorang master terjadi pada realm, terjadi pada alam kesadaran yang berbeda. Kita berada pada alam kesadaran di mana kita punya tolok ukur sendiri, yardstick-nya sendiri. Sang master punya yardstick sendiri. Dan kita mengharapkan seorang master mengikuti kita. It's not possible. Kita harus mengikuti dia. Bukan dia mengikuti kita. Itu pertama. Kedua, kita mengharapkan selalu sang master itu seperti bellboy di hotel, bisa dipanggil sewaktu-waktu, dan dia akan memenuhi segala keinginan kita. Seorang master melihat, dan Baba mengatakan itu sendiri, bahwa saya melihat the whole picture. Ketika beliau melihat kita, dia tidak melihat satu episode sebagai Anand Krishna. Dia melihat past, present, dan future. Bagi dia itu semuanya satu. Oleh karena itu Baba mengatakan, that's why I'm not moved so easily by compassion. Saya tidak akan bisa bisa diharapkan untuk menjadi compassionate setiap saat. Karena saya melihat latar belakang kamu. Sekarang seperti apa, latar belakang seperti apa, nantinya seperti apa, potensialnya seperti apa. Dan untuk itu apa yang saya harus berikan? Diberikan pupuk atau diberikan air atau diberikan apa? Kita nggak tahu, yang tahu beliau. Kita selalu mengharapkan perhatian. Baba mengatakan bahwa grace itu bukan by merit. Ketika kita mendapatkan perhatian dari seorang master itu bukan karena apa yang kita buat. Kita boleh berbuat kebaikan seperti apapun juga. Dia tidak melihat itu. Dia melihat gambaran yang seutuhnya. Bank balance-nya berapa ini? Kalau dari dulu kita punya hutang piutang yang belum selesai, walaupun sekarang kelihatannya bank balance-nya 10 juta, tapi hutangnya 20 juta. Maka grace tidak akan turun. Kita harus selesaikan dulu. Grace factor, perhatian dari seorang master terjadi pada inner level. Bukan pada outer level, bukan internet, tapi inner net. Banyak orang yang mendapatkan kata-kata ini dari Baba, tapi mereka tidak memahami barangkali. Do not take me for granted. Jangan sekali-kali menganggap saya itu granted. Saya nggak tahu bagaimana peribahasanya dalam bahasa Indonesia. Don't take me for granted. Seperti kita sekarang punya air, karena sumur kita masih hidup, masih ada air, keran dibuka, airnya mengalir. Dan kita mengharapkan setiap saat air akan mengalir. Tapi kalau sumur sudah kering, air tidak akan mengalir. Begitu juga grace dari seorang master, dari seorang guru, Sadguru, Avatar, Mesias, Buddha, apapun istilahnya. Kita menganggap, oh hari ini saya diperhatikan, hari ini saya mendapatkan interview, hari ini beliau memperhatikan, melihat saya, besok juga akan demikian, lusa juga akan demikian. Tidak. Hari ini adalah hari ini. Kalau kita kehilangan hari ini, besok belum tentu. Kalau besok pun kehilangan, lusa belum tentu.
Dan kita semua yang pernah ke Baba, kita mengalami itu sering sekali. Hari ini kita diberikan perhatian luar biasa, besok sudah enggak lagi karena bank balance kita udah habis. Dan kita tidak ada lagi suatu upaya untuk menambah deposito. Habis ya habis, gak bisa diapa-apakan. Jadi beliau melihat gambaran yang utuh. Kita tidak bisa mengharapkan, oh saya sudah berbuat ini, saya sudah lakukan sewa, saya sudah begini, begitu. Kenapa beliau tidak memperhatikan saya? Kenapa beliau memperhatikan orang ini? Tolok ukur itu tidak berlaku bagi seorang master. Kalau kita bekerja di perusahaan barangkali berlaku. Bekerja dapat gaji sesuai dengan jam kerjanya. Bagi seorang master tidak, grace factor adalah suatu berkah yang bukan karena apapun yang kita lakukan, tapi karena kehendak beliau. Banyak teman-teman yang pernah dekat sekali dengan seorang master, begitu mereka take it for granted. Oh sekarang perhatian beliau pada saya luar biasa dan akan selalu demikian. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang kita siap nggak untuk bertemu dengan beliau lewat internet, bukan internet. Lewat journey within, bukan journey outside. Pergi ke Puttaparthi sekarang, atau pergi ke tempat-tempat ibadah di luar negeri atau dimanapun juga. When the master is gone, kerangka saja itu. Kita seperti jalan-jalan aja. Ya, pernah ada master di sana, energinya akan terasa, vibrasinya akan terasa. Pergi ke Shirdi, ritual. Beliau sudah nggak ada. Perti, beliau sudah nggak ada. Orang datang, meditasi, duduk di sana, ke samadhi, that's all. Apa yang teman-teman alami waktu beliau masih ada dalam fisiknya? Kita boleh mengatakan, oh beliau kan ada di mana-mana, this, that, bla, 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 bla. Dan Baba sendiri juga suka pull our leg, suka take us for a ride. Saya kan ada di mana-mana, nggak usah kesini. Kamu kenapa kesini? Have we asked Swami, kalau you berada di mana-mana, why are you here in physical form? Dan beliau menjelaskan kedatangan Krishna bukan karena Arjuna, bukan karena memberikan Gita, tapi untuk Gokul, untuk para gopis, untuk para gopas, untuk Radha dan Lalita dan Yamuna dan Brindavan. Mereka yang pernah menjadi resi, tapi masih haus, masih ada kekurangan, saya datang untuk mereka. Kalau mau memberikan wejangan Gita, Krishna mengatakan dalam Gita, wejangan ini saya sudah berikan, dulu juga saya pernah berikan. Terus kenapa harus diulangi lagi? Bisa aja. Dia mengirimkan seorang petugas biasa. But he came for lila. Oleh karena itu Tuhan disebut lila dari. Guru, apa teman-teman yang pernah mengalami darshan Swami sampai usia 48 tahun? Heavy lila. Beliau sendiri mengatakan, pranks. God playing pranks. Kemudian setelah itu discourse, upadesh. Mulai memberikan upadesh. Ya. Sekarang wejangan. Tapi kita mengharapkan master kita tuh berhenti di satu tempat aja. Ini tidak akan terjadi. Compassionnya seorang master, do not take it for granted. Dan itu sebabnya Ramakrishna Paramahansa mengatakan, ajaran seorang master bisa seperti susu murni. Tapi kalau cawanmu, seringkali saya mengatakan, bahwa di India, tempat untuk memanaskan susu atau untuk membuat milk tea, chai, itu nggak pernah digunakan untuk memasak atau sesuatu yang lain. Karena akan bau, pasti bau.
Apalagi Ramakrishna Paramahansa mengatakan kalau sudah ada sayur dan sayur itu ada garlicnya, baunya gak akan hilang. Kita sekarang sudah terbiasa dengan makanan yang heavy dengan garlic, heavy dengan bawang, kita gak terasa. Tapi baunya tidak akan hilang, makanya susu harus gak boleh campur. Girish Kumar, seorang devotinya Ramakrishna, kita pernah dengar ceritanya. Dia datang dan Ramakrishna selalu memperhatikan dia. He was a great devotee. Dia punya theater dan Ramakrishna sering mengatakan, Girish, hari ini lagi main apa di theater kamu? Belum film ya, masih play, masih what do you call that? Theater, panggung, sandiwara. Dan beliau akan ke sana, orang pada ngoceh, para murid, dia nggak pernah mendapatkan lebih dari belasan murid, karena para murid bingung ini guru macam apa, guru kan harus di ashram. Ini bisa ke teater, nonton. Tapi ketika para devotees dia 12-13 orang ini yang beliau mempersiapkan sebagai penerus, beliau mengatakan kepada dia, Girish Kumar is a devotee, tapi kalian tidak boleh berhubungan dengan dia. Kenapa? Karena dia itu bau garlic. Dan dia mengatakan itu. Karena dari past incarnation dia punya traits, dia punya sifat-sifat yang bisa mempengaruhi kalian. Oleh karena itu kalian tidak boleh bergaul dengan dia. Dan dia tahu ada para murid yang ingin ikut ke drama. Dia mengajak, ayo kita ke drama, kita nonton bersama. Tapi bersama Ramakrishna sendiri. Dan he doesn't mind untuk turun ke level itu. Bersama-sama nonton teater. Mengajak para devotees-nya, disciple-nya. Daripada mereka pergi sendiri, diajak. Walaupun kemudian ya seperti yang saya katakan, banyak orang tidak bisa menerima itu. Kok seorang guru bisa begini ke teater sepertinya kok. Dan ke teater dia, kalau Anda melihat foto dia di teater tuh lengkap, dia pakai baju semacam jas gitu ya. Cuma punya satu baju yang bagus tuh. Setiap kali jadi bikin tuh khusus tuh teater. Dia bilang kepada seorang devotee, kalau saya pakai compang-camping ke teater, agak memalukan bagi kalian, karena kalian adalah devotee saya, jadi tolong bikinkan saya baju. So, pergi ke sana lengkap pakai sepatu. Kalau di ashramnya dia compang-camping, nggak pernah sisir pun nggak pernah dia. Sisir pun nggak pernah. Jadi berhati-hatilah. Di dalam setiap ashram, persis seperti Girish Kumar, ada devotees yang luar biasa, tapi bau garlic. And if you are being prepared for something higher, then you have to avoid garlic. Kamu harus menghindari itu. Nah itu sebabnya tadi Bapak mengatakan, do not take for granted. Saya menginginkan ini, kamu menginginkan itu. Kamu mau ikut saya atau saya diwajibkan untuk mengikuti kamu. I will not follow you, Bapak has said. Saya tidak akan mengikuti kamu. Dan kamu tidak bisa mengikuti saya. Karena I'm too fast for you. Saya jalannya cepat sekali. Oleh karena itu dia bilang bergandengan tangan. Tapi kalau mau bergandengan tangan dengan seorang guru, saya udah tulis sejak tahun 1995, kaki kita siapkan tuh bisa berdarah-darah. Karena perjalanan bersama seorang guru itu bukan bed of roses. Ada mawar, ada duri, dan banyaknya duri, bukan mawar. So be careful. Kita yang menganggap Baba sebagai avatar dan sebagainya, kita belum tahu orang-orang yang betul-betul berjalan bersama beliau. Roller coaster. Kasturi. Akhir-akhirnya kena stroke berulang kali, padahal dia adalah speakernya Baba. Setiap kali Baba memberikan ceramah, dia menerjemahkan. Dia meninggalkan semua pekerjaan, dia adalah direktur dari All India Radio. Bayangkan tahun 40-an, 50-an, radio itu seperti sekarang Facebook gitulah. Dan dia direkturnya.
Have you heard? Dia meninggalkan pekerjaan. Begitu ketemu Baba, dia memutuskan saya tidak akan bekerja lagi. Saya akan berada di sini. Baba masih muda. Tahun 45, beliau masih 20-an tahun usianya. 21, 22. Sejak itu, punya anak satu, perempuan, dua anak. Perempuan, dapat suami. Suaminya gak beres, anaknya jadi gila di mental hospital. Anak kedua, Profesor Murti, sakit-sakitan, mati, padahal dia ahli, surgeon atau apa saya nggak lupa. Mati di usia muda. Istrinya meninggal, dia sakit-sakitan. Dan Baba mengatakan kepada dia, Kasturi, kamu kan sudah menderita banyak nih ya. Lebih baik begini deh, saya kasih diskon sama kamu. Nanti penderitaan ini karena karmamu yang masa lalu. Kamu cicil aja selama berapa kali kehidupan. I said no. Saya tidak mau cicil. Apapun saya harus lewati, saya akan lewati sekarang. Sehingga kalau saya harus lahir lagi, saya tidak perlu menjalani karma-karma dari masa lalu, gak ada utang piutang. Dan Baba berjanji, Kasturi, dalam setiap masa kelahiran, saya akan membutuhkan seorang ibu. And you will be my mother in my next incarnation. Look at this. That is grace. Grace nggak bisa begitu aja karena begini, karena begitu. No. It depends on him. It depends on the master. Say no.